Om Swastiastu. Swastiastu, Ibu Sira niki. Ibu Ani dari Balikpapan, ide. Oh ya, suah, Bu Ani ya, Ini mungkin kaitannya pada manusianya. Saya pernah baca buku kayaknya di materi di SMA itu ada istilah, ada beda antara jiwa, roh, dan apa yang satu atma kalau nggak salah. Itu yang pertama, mungkin Ida bisa memberi penjelasan. Kemudian terkait dengan moksa, ada surga, ada neraka yang kalau kita sendiri mungkin meyakini bahwa itu bukan suatu lokasi, bukan suatu tempat, itu bukan suatu ruang. Nah, bagaimana terkait dengan loka-loka yang ada banyak loka, apakah ini juga ruang dan siapa istilahnya penghuninya gitu. Sementara nih semua banget. Kita sering bertemu dengan istilah roh, jiwa, kemudian atman ya, Bu. Demikian juga pemirsa channel Pancatirta. Ketika kita bicara jiwa, jangan dikacaukan ya. Antara jiwa sebagai kesehatan sama dengan mental. Ya. Sakit jiwa bukan sakit atman, itu sakit roh. Jiwa itu adalah mental ya Bu ya, kalau dalam segi kesehatan ya, fisikis ya. Tetapi jiwa dari segi bahasa agama artinya jiv, yang hidup. Ya. Ketika atman memberikan kehidupan pada badan ini, dia disebut jiwa. Atau disebut dengan jiwatman. Ini lengkapnya jiwatman. Ya. Nah, ketika dia tidak memberikan kehidupan, dia terlepas sebagai sesuatu, saya katakanlah zat ya, sesuatu yang tidak bersenyawa dengan beroperasional, ibaratkan listrik yang belum bersatu dengan neon, belum memberikan nyala begitu. Inilah sesungguhnya atman secara universal. Ya, ini dia. Ya, atman. Tapi kalau dari kita lihat dari bahasa, atman itu kata an yang artinya bernafas, itu dia bilang. Artinya hidup. Ketika dia bernafas berarti pasti hidup. Ya. Nah, inilah tentang roh. Ini bahasa Arab ini Bu. Di bahasa Hindu kita tidak temukan yang namanya roh. Tapi mungkin padanannya bisa kita samakan. Ketika atman ini kemudian dibungkus oleh alam pikiran atau suksema sarira, inilah roh. Ya. Dalam bahasa kita disebut dengan pitara atau pitara di situ dia. Ya. Jadi identitas fisikis masih mewarnai daripada atman, yang sesungguhnya atman itu murni gitu. Ya. Maka sesungguhnya atman itulah murni. Itu dia. Maka Brahman, atman, aikyam. Tidak ada atman Brahman, atman roh, aikyam, tidak ada itu. Atman, Brahman, jiwa, aikyam, tidak ada. Itu Brahman, atman, aikyam. Maka dengan demikian atman-atman ini ya memberikan 3 kondisi ya. Dalam kemurniannya, dalam rangka memberikan kehidupan pada makhluk, ya dalam rangka ya dipengaruhi oleh alam pikiran, apakah masih hidup ataupun sudah meninggal. Ini Bu. Nah, kalau dia sudah meninggal dan sudah disucikan ya menjadi pitara, ya, maka disebut dengan loka. Nah, tadi kita kenal sabda loka, ya kan, sabda sunya, sabda patala. Dalam ilmu kalam filosofi kita mengenal
tiga alam, sabda sunya, sabda loka, dan sabda petala. Nah, pertanyaan kita sekarang, apakah dia merupakan lokus? Ya, lokus itu pasti punya ukuran dia. Ya, seperti kuantum ya, bilangan, hitungan dan sebagainya. Tapi yang jelas loka di sini jangan diartikan loka hanya berhenti dalam aspek kuantum atau material. Loka adalah kondisi, conditioning ya, Bu. Ketika orang menderita, dia adalah naraka loka. Ketika orang senang begitu, menikmati dari karma-karma baiknya, dia adalah swarga loka gitu. Ya, makanya kemarin ada bahasa ribut tentang planet ya, planet dewa, planet ini. Bahasa pun ini kan kesepakatan. Planet itu sebenarnya kan menyangkut tata surya itu. Apakah loka itu sama dengan planet gitu? Berarti ada ruang-ruang tertentu gitu. Berarti ukurannya jelas kan seperti itu. Tapi yang jelas kita kembali ke sepakati bahwa alam spirit baik yang masih terkontaminasi oleh psikis ataupun kemurnian, dia selalu dalam kondisi. Jadi demikian Ibu ya. Nah jadi misalnya bor loka ya jelas dunia yang bawah ini. Boh, buah ya alam pitara, suah alam dewa. Itu dia. Bur buah suah tape maha jana satya. Ya, jadi di sini dia tentu menurut hemat saya secara pribadi, kalau di swarga atau alam dewa, ada dong alam di atas para dewa, siapa itu kan gitu. Nah kebetulan saya seorang praktisi, dalam puja-puja kita di Bali ternyata di akasa ada yang namanya Druwarsi. Di atas dewata ada Druwarsi. Ya. Kemudian ada ruang-ruang biomantara yang sudah tidak terwujud lagi, Bu. Tapi dia ada dalam kondisi ya itu tidak terdefinisikan. Kita baru mampu mendefinisikan aspek spirit di alam kedewataan. Karena di situ dia adalah kita ciptakan dengan guna-guna masing-masing. Jadi ada sifat. Ya, Bu. Sama dengan roh juga ketika roh lepas dari badan, sifatnya terbawa. Ya, bahkan dia lahir pun akan terbawa pula sifat-sifat itu walaupun badan fisikalnya berbeda. Jadi demikian Ibu Ani. Ya, terima kasih. Ya. Tersuksema. Yes, salam untuk semeton di Kalimantan Timur ya. Balikpapan.